Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan proyek kami, master rekening vendor, yang bertemakan pembuatan master rekening vendor di rekeningnya. Baik, sedikit penjelasan saja. Studi kasus di sini memperkenalkan Toko Jaya Abadi adalah perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang bahan bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Selama berdirinya, Toko Jaya Abadi sudah banyak cabang yang berbentuk dan tersebar di berbagai daerah. Dalam penyediaan bahan bangunan, Toko Jaya Abadi selalu melakukan pembelian melalui distributor yang menyediakan bahan-bahan berkualitas dan pembayaran yang masih secara manual. Oke, baik, di sini ada gambaran mengenai tabel-tabel. Di sini kita punya 3 tabel, yaitu tabel master distributor, ya, di mana ada kode distributor, nama distributor, bank, nomor rekening, nama bank, ya. Lalu ada tabel master outlet. Nah, di sini ada kode outlet, nama outlet, nomor tagihan, nilai tagihan. Ya, bisa dilihat di gambar atau PowerPoint yang sudah ada. Lalu ada tabel pembayaran yang isinya ada kode outlet, nama outlet, kode distributor, nama distributor, nomor tagihannya, lalu nilai tagihan. Ya, baik, kita bahas ke slide selanjutnya, yaitu tentang IRD, Entity Relational Diagram. Yang ketiga ada kardinalitas money to money. Nah, pada kardinalitas money to money, relasi akan berubah menjadi konektor. Hal ini yang akan mengubah kardinalitas money to money menjadi seolah-olah menjadi one to money. Selanjutnya, entitas ataupun relasi akan menjadi struktur record tersendiri. Baik, nantinya untuk penggambaran atau pembahasan RRD ini selanjutnya akan kita transformasikan, ya, dari ERD ke Local Record Structure atau LRS. Nah, aturan yang berlaku untuk mentransformasikan ERD dengan LRS ini kan ada 2. Yang pertama, setiap entity akan diubah bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Yang kedua, sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity, terkadang bisa juga secara terpisah dalam bentuk kotak itu sendiri. Nah, aturan-aturan yang saya sebutkan tadi akan sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang menjadi titik perhatian utama pada langkah transformasi, yaitu cardinality atau kardinalitas, ya. Nah, kardinalitas yang pertama yaitu kardinalitas one to one. Pada kardinalitas one to one, sebaiknya panah diarahkan ke entity dengan jumlah atribut yang lebih sedikit, ya. Sebagai contoh, suatu relasi konfirmasi, relasi ini menghubungkan antara entity menjual ke entity outlet, ya. Pada kasus ini akan diberikan simbol kunci yang diletakkan pada salah satu atribut yang digunakan pada sebagai lambang primary key pada entity tersebut. Sedangkan atribut yang tidak ada primary key-nya tidak usah diberikan simbol kunci. Yang kedua ada kardinalitas one to many. Pada kardinalitas ini, relasi harus digabungkan dengan entity pada posisi entity dengan kardinalitas many. Untuk kardinalitas one to many, tidak perlu melihat banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. Sebagai contoh, di sini ada
mohon maaf. Nah, relasi tersebut dikonfirmasi ke LRS dan digabungkan ke entity yang sudah tersedia ya. Selanjutnya ada kardinalitas money to money dalam kurung M.2M. Pada kardinalitas money to money, relasi akan berubah menjadi konektor. Hal ini yang akan mengubah kardinalitas money to money menjadi seolah-olah menjadi kardinalitas one to many. Selanjutnya, entitas ataupun relasi akan menjadi struktur record tersendiri. Ya, berikutnya di sini ada gambaran entity A dan entity B akan berpengaruh ke relasi tersebut. Sebagai contoh, relasi menjual, ya, yang merupakan gambaran antara entity distributor dengan entity outlet ya. Relasi menjual tersebut akan dikonfirmasikan ke LRS ya. Baik. untuk transaksi pembayaran, nah, transaksi pembayaran ini mempunyai kardinalitas one to many ya. Pada kardinalitas one to many sudah saya jelaskan, yaitu relasi harus digabungkan dengan entity pada posisi entity dengan kardinalitas money. Untuk kardinalitas one to many ini perlu banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. Contoh kasus transformasi dari ERD ke LRS ya. Untuk contoh kasus, dengan digambarkan sebuah desain mempermodelkan database dengan menggunakan entity relationship diagram atau ERD, di mana ERD ini menggambarkan sebuah kasus transaksi yang dilakukan oleh pembeli ya, di mana pembeli membeli atau membeli sebuah produk atau lebih banyak produk yang akan dibeli ya. Dalam contoh digambarkan keseluruhan atribut yang dimiliki oleh entity. Yang perlu diingat, ERD digunakan menggambarkan konseptual hubungan antara entitas dengan atribut. Entitas dihubungkan dengan entitas lain melalui relasi secara abstrak ya. Nah, dalam ERD, relasi money to money akan menjadikan relasi menjadi dua bentuk, menjadi relasi itu sendiri, yang kedua menjadi entitas. Hal tersebut akan menghasilkan atribut baru. Relasi money to money akan menghadirkan kecocokan dan nama entity baru isi transaksi ya. Selanjutnya akan dilakukan transformasi ke bentuk logical record struktur LRS menjadi gambar yang sudah saya terapkan di PowerPoint. Demikian pembahasan sederhana tentang transformasi dari ERD ke LRS. Baik, perkenalkan nama saya Rani Irwati Utara. Ini 112 Di sini untuk dua proyek kami adalah Master Academic Center untuk proyek di mana di sini tabel yang akan kami gunakan yaitu yang pertama tabel master distributor, kemudian tabel master dan yang ketiga pembayaran. Ini untuk soal yang pertama, buatlah database dengan nama distributor. Yang mana di sini adalah kita harus membuat untuk database awal yang kita namakan adalah distributor. Kemudian kita aktifkan untuk database distributornya. Selanjutnya buatlah 3 tabel dengan ketentuan dari slide 2 dan 3 dengan perintah create. Untuk pembuatan tabel master distributor, sintaks yang kita gunakan adalah create tabel master distributor dalam kurung kita masukkan untuk field yang akan kita gunakan, yang nama pada distributor.
distributor dengan varchar 20 yang berbentuk primary key. Yang kedua adalah nama distributor dengan varchar 15. Yang adalah bank dengan varchar 8. Lalu rekening dengan varchar 15. Dan juga nama bank dengan varchar 8. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi field yang digunakan dalam master outlet. Yang pertama adalah kode outlet dengan varchar 5, kemudian nama outlet dengan varchar 10, kemudian nomor tagihan dengan varchar 8, dan nilai tagihan dengan varchar dilanjutkan dengan tabel pembayaran, yaitu untuk field yang kita gunakan adalah kode outlet dengan varchar 5, kemudian nama outlet dengan varchar 7, varchar 11, dengan varchar 8, dan juga nilai tagihan dengan varchar 12. Selanjutnya adalah isikan record masing-masing tabel dengan perintah insert. Baik, sebelumnya kita sudah membuat tabel dengan field yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian untuk tabelnya kita isikan lagi data yang sudah tersedia. Contoh sintaksnya adalah insert into master distributor values, yang mana di sini kita akan mengisi data ke dalam tabel master distributor. Untuk pengisiannya adalah pertama kita isikan untuk kode distributor, yaitu PI P001, kemudian untuk nama distributornya adalah Solid CV, kemudian untuk adalah BRI, dan juga kemudian untuk nomornya adalah 3410000433303, kemudian untuk nama banknya adalah Asro Manaf. Dilanjutkan untuk dan untuk pengisian data dalam tabel nama toko sama juga. Yang pertama itu kita masukkan di outletnya dulu, kemudian nama outletnya, kemudian nomor tagihannya, dan juga nilai tulis. Bikin juga untuk data pada tabel pembayaran. Selanjutnya adalah menampilkan isi record hanya outlet dan nama outlet pada tabel pembayaran dengan menggunakan perintah select. Di sini untuk sintaks yang kita gunakan adalah select nama outlet pembayaran. Jadi adalah di sini kita hanya akan menampilkan kode outlet dan nama outlet dari tabel pembayaran. Selanjutnya adalah menampilkan nomor tagihan dengan biaya tagihan 30 juta dari tabel pembayaran dengan select. Jadi di sini untuk sintaksnya adalah select nomor tagihan from pembayaran where nilai tagihan sama dengan 30 juta. Mana di sini artinya adalah kita hanya akan menampilkan nomor tagihan saja dari tabel pembayaran di mana nilainya adalah 30 juta. Menampilkan kode distributor, nama distributor dari tabel master distributor dengan perintah select. Di sini untuk sintaksnya sendiri adalah select kode distributor, nama distributor, from master distributor. Yang mana di sini untuk artisnya adalah kita hanya akan menampilkan kode distributor, terus nama distributor dari master distributor. Saya Octavian Raini, nomor NIM 1120083, ingin melanjutkan penjelasan pada common prompt. Jadi di sini kita lanjutkan untuk menampilkan nama outlet dan nilai tagihan pada tabel pembayaran dengan perintah select. Jadi di sini kita ketikkan select, kemudian nama outlet, nilai tagihan from pembayaran. Nah, jika kita enter, maka akan muncul hanya kolom nama outlet dan nilai tagihan. Kemudian, mengubah nama tabel master outlet menjadi tabel nama toko dengan perintah alter rename. Jadi di sini kita ketikkan alter tabel, kemudian nama tabel yang ingin kita ubah menjadi atau rename to nama toko. Kita klik enter, maka
akan oke. Nah, jika kita dash master outlet, di sini akan error karena nama master outlet sudah diubah menjadi nama toko. Dan kita dash nama toko, maka akan muncul tabelnya. Kemudian, mengubah nomor rekening bank BCA menjadi 731452187 atas nama Mega Agustin dengan perintah update. Nah, di sini kita ketikkan update master distributor, set nomor rekening, lalu kita ketikkan nomor rekening yang akan kita ubah, where bank BCA. Maka kita enter, kita select from master distributor where bank BCA. Jadi kita hanya menampilkan kolom BCA-nya, maka di sini sudah otomatis nomor rekeningnya sudah berubah. Di sini kita lanjutkan mengganti nama kolom KAD distributor menggunakan huruf kecil sebagai KAD distributor menggunakan huruf kapital. Jadi di sini mengubah nama-nama kolom di mana tadinya adalah huruf kecil menjadi huruf kapital. Kita menggunakan perintah as atau alias. Kita klik, kita ketik select KAD distributor as KAD distributor menjadi kapital, koma, kita enter nama distributor as nama distributor menjadi kapital, kemudian kita kasih koma, enter lagi, seterusnya hingga nama bank. Nah, jika kita enter saat sudah sampai akhir, maka kolom tabel otomatis akan berubah menjadi huruf kapital. Kemudian menghapus nama toko dengan kode outlet F03M pada tabel nama toko atau master outlet dengan perintah delete. Nah, di sini kita akan menghapus salah satu isian pada kolom. Nah, kita ketikkan delete from nama toko where KAD outlet F03M. Nah, saat kita select from nama toko, maka pada kode F03M otomatis akan terhapus. Jadi, di sini hanya ada dua nama outlet karena yang satunya sudah terhapus. Selanjutnya yaitu menggabungkan dua tabel menggunakan fungsi inner join. Di sini kita akan menggabungkan dua tabel menggunakan fungsi inner join. Kita ketikkan select from pembayaran, lalu kita enter. Kita ketik inner join master outlet on pembayaran, titik, spasi KAD outlet sama dengan master outlet, titik, KAD outlet. Kemudian kita enter. Maka di sini sudah tergabung tabel master outlet dan tabel pembayaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.